Jangan kira Indonesia tidak mampu hadapi Cina, kapal Coast Guard Cina bisa remuk di Natuna. Jika TNI AL sampai hati luncurkan rudal penghancur kapal induk ini. Jangan kira Indonesia tidak mampu hadapi Cina, kapal Coast Guard Cina bisa remuk di Natuna jika TNI AL sampai hati luncurkan rudal penghancur kapal induk ini. Semena-menanya Cina melanggar batas wilayah laut Indonesia patut direspon dengan keras. TNI langsung melancarkan operasi siaga tempur di Natuna Utara. Sekarang kapal apapun yang nekat masuk tanpa izin di sana bakal sangat serius konsekuensinya. Maka dari itu memperkuat otot bagi tentara Republik segala lini sangat perlu. Jika kita kembali menengok berita-berita pelanggaran batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia, aspek laut di tahun 2005 pastilah muncul kata kunci Ambalat. Iya, Ambalat ialah blok laut bukan pulau seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah ini berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah dan Kalimantan Timur. Berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali selonong boy masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia. Insiden paling menegangkan terjadi pada 8 April 2005. Saat itu KRI Tedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu. Bahkan Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden tersebut. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh TLDM. Pada Juli 2017 misalnya, TLDM mengganggu pembangunan mercusuar Karang Unarang. Surat protes dianggap sudah tidak mempan lagi untuk memperingatkan militer Malaysia akan kebandelannya. Diperlukan upaya nyata untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Yakhon yang didatangkan pada tahun 2010. Yakhon rudal pelumat kapal induk milik Indonesia yang bisa jangkau sasaran sejauh 300 km. Rudal maut itu bukan senjata sembarangan. Diketahui hanya Vietnam, India, Suriah, dan Indonesia yang memilikinya. Jangkauan Yakhon pun sangat jauh, yaitu bisa terbang menghantam target sejauh 300 kilometer dari tempatnya diluncurkan. Rudal ini bersifat fire and forget, yaitu jika sudah ditembakkan rudal akan mencari sasarannya sendiri dan kapal bisa langsung cabut dari lokasi. Kecepatan rudal ini pun supersonik, 2 Mach 2 kali lebih cepat dari suara. Uji coba rudal ini pun pernah dilakukan oleh TNI AL pada Oktober 2012 yang lalu. Yakhon sukses diluncurkan dari KRI Oswald Siaan dan menghantam target ex-KRI LSD Teluk Biro yang telah dipensiunkan sampai tenggelam. Terbukti dengan hadirnya Yakhon di inventori senjata, TNI AL mampu membuat panik dan keder Malaysia. Tercatat pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat turun drastis akibat penguatan armada TNI AL termasuk datangnya Yakhon. Sekarang perkuatan seluruh matra TNI sedang berjalan melalui program Minimum Essential Force yang sudah menginjak tahap kedua menuju tahap ketiga. Jadi sekarang jangan coba-coba ganggu atau melanggar teritori laut Indonesia jika tidak mau disengat Yakhon.
Cina dituding menekan Indonesia, kapal survei masuk ke Laut Natuna. Akhir-akhir ini Cina diketahui terus melakukan aktivitas di laut sekitar perairan Natuna. Cina dituduh terus menekan Indonesia dengan mengirimkan kapal-kapal survei ke Laut Natuna. Itu merupakan upaya Beijing untuk meningkatkan minat maritimnya di Indo-Pasifik. Hal itu terlihat pemerintah Indonesia yang bersikap lunak terhadap aktivitas kapal-kapal Cina tersebut. Pandangan ini hampir sama dengan negara Filipina. Kedua negara itu dianggap pengamat masih bersifat tidak mencurigai aktivitas survei negara Cina. Sangat berbeda dengan negara Malaysia yang masih bersikap tegas dan tidak berkompromi wilayah sekitarnya dimasuki walau alasan survei yang berulang kali dilakukan kapal Cina. Laporan Radio Free Asia mengatakan, selain Indonesia, Malaysia juga mengalami nasib serupa di mana kapal-kapal Cina beroperasi di dekat zona ekonomi eksklusif Kuala Lumpur. Laporan itu mengatakan Jakarta telah meremehkan kehadiran kapal-kapal Cina, bahkan setelah para ahli menunjukkan bahwa pola seperti grid yang diciptakannya adalah tipikal dari survei dasar laut maritim. Posisi kapal-kapal yang membentuk pola yang sangat rapi seperti membentuk kotak-kotak persegi dari titik kapal yang bersamaan dengan menjaga jarak antar kapal yang konstan sehingga berbentuk sangat rapi. Kapal survei Haiyang DZ-10 milik Cina dilaporkan telah beroperasi di Laut Natuna Utara, wilayah utara Indonesia sejak akhir Agustus. Kapal tersebut dilaporkan masih berada di dekat blok tuna, ladang minyak dan gas penting di daerah tersebut. Meskipun butuh istirahat untuk memasok kembali pada akhir September, itu kembali pada bulan Oktober. Itu terjadi karena Malaysia tidak seperti Filipina dan Indonesia mengambil sikap tegas terhadap kehadiran kapal survei Cina lainnya di dalam ZEE-nya. Kuala Lumpur memanggil utusan Cina untuk mengajukan protesnya 2 minggu lalu terkait kehadiran kapal berbobot 4.600 ton Dayang Hao. Data pelacakan kapal pada hari Senin menunjukkan kapal seberat 4.600 ton itu sekarang sedang dalam perjalanan ke utara, lebih dari 200 mil laut di sebelah barat Filipina. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Lut Binsar Panjaitan menolak isu tersebut dengan mengatakan Indonesia menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna. Huang Litu, seorang analis senior di Institut Kebijakan Strategi Australia, mengatakan kepada Radio Free Asia, Indonesia sangat hati-hati, selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna. Huang menambahkan, meski Indonesia yakin bisa berurusan dengan Cina melalui dialog, itu butuh waktu.